Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di Islam itu indah yang masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi, temanya adalah sombong tanda tak mampu. Nah ini Masya Allah tadi di awal segmen dijelaskan oleh guru-guru kita bicara masalah definisi sombong ini. Ada definisi yang lahir batin gitu ya. Ya ini Masya Allah luar biasa, ini kadang-kadang nih kita kalau masih penjabarannya masih belum jelas, nanti kita coba bahas lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya coba kita baca dulu nih, ada pertanyaan yang masuk dari sosial media Islam itu Indah. Ini dari Instagram dari @cardut_gemoy. Waduh, Pak Ustadz saya mau tanya. Saya sedang terlibat konflik dengan rekan bisnis saya. Saat itu saya diharuskan bertemu dengan teman saya di suatu acara. Tapi saya memilih untuk menghindar dan tidak bertemu dengan dia. Karena saya takut terlibat konflik kembali. Nah sikap saya ini atau sikap saya seperti itu termasuk dalam golongan orang yang sombong atau bagaimana nih? Ini sebenarnya niatnya baik ya untuk menghindari konflik. Daripada terkonflik, daripada ribut-ribut, mendingan udah deh nggak usah nggak datang aja deh. Takutnya ntar malah jadi salah. Ya ini nggak datang, sombong nih orangnya nggak datang malah jadi begitu aja. Jadi serba salah nih Bib. Tambah salah kaprah akhirnya. Salah kaprah takutnya. Bagaimana penjelasannya silakan Bib. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penanya yang budiman, mungkin ini yang namanya manusia yang nggak lepas daripada konflik sosial. Setiap orang pasti punya masalah. Sama siapapun, kadang-kadang banyak masalahnya. Betul. Apalagi manusia zaman sekarang Bang Fadrin. Betul. Masalahnya bertubi-tubi. Masalahnya bertubi, ujiannya lagi banyak nih Bib. Apalagi ini sekarang lagi corona. Benar, ujiannya makin banyak ini Masya Allah. Mudah-mudahan cepat berakhir Ustaz. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Jadi alamin. terkait masalah ataupun konflik yang kita lagi hadapi, seandainya antum tidak menemui orang tersebut karena takut masalah ini berkepanjangan, menghindari antum dari situ dengan niat biar masalah ini nggak panjang, terus lagi di dalam hati antum tetap niat nanti di kemudian hari saya akan maafan, maka itu hal yang baik. Itu hal yang baik, tapi dengan syarat tadi di dalam hati niat mau maafan. Nah, ini niat mau maafan saya ingat tentang surat An-Nur. Surat An-Nur yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Sayyidina Abu Bakar khususnya di dalam ayat tersebut disebutkan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaklah kalian bermaaf-maafan dan berlapang dada. Apakah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kalian? Ini ayat turut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki konflik dengan sepupunya. Kenapa? Gara-gara masalah hadithatul ifki. Nah, ini mungkin cerita yang masyhur, cerita yang sering kita dengar tentang beberapa sahabat yang memberitakan kabar bohong terhadap Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Yang akhirnya ya ada kalimat-kalimat yang tidak bagus ataupun pelecehan terhadap Sayyidatuna Aisyah yang akhirnya membuat baginda Rasulullah SAW sampai sedih. Nah ini pun terkait konflik ini Sayyidatuna Aisyah sampai minta izin sama Rasulullah SAW agar ia pulang ke rumah ibundanya dulu. Yaitu di sini bukan berarti menghindari konflik, enggak, untuk membuat suasana menjadi dingin di situ. Nah ini juga sebagai pelajaran bagi kita kalau ada masalah kita buat suasana itu dulu menjadi dingin. Nah ketika Sayyidina Abu Bakar ini saking ya karena ini putrinya kemudian menyangkut terhadap orang yang dikasihinya yaitu menantunya yaitu baginda Rasulullah SAW. Ada sepupunya ini yaitu Mastah bin Utsatsah yang ikut berbicara ataupun ikut bersama-sama orang mengemukakan tentang omongan yang tidak pantas terhadap Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersumpah, wallahi saya tidak akan memberikan lagi nafkah ataupun manfaat buat Mastah ini katanya. Nah akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegur melalui surat An-Nur tersebut. Akhirnya saling maaf-maafan lah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sampai ngomong, wallahi ya Allah kata dianya. Nahnu nuhib kata dia. Innana nuhib. Sesungguhnya kami suka untuk mendapatkan maghfirah dari engkau ya Allah. Nah ini makanya kata Al-Imam Ibn Katsir,
walihada kana siddiqu siddiqan kata dia. Dan karena inilah Abu Bakar itu disebut orang yang selalu membenarkan, yaitu ketika ia membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj dan Masya juga Allah. membenarkan terhadap ayat yang turun kepadanya. Maka Iya, dijuluki Masya sebagai Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Nah, ini diantara solusi-solusi juga, solusi kalau kita ada masalah, ada konflik dan lain sebagainya adalah hendaknya kita yang pertama kali menyelesaikan dengan kepala yang dingin. Jangan sama-sama gontok-gontokan. Ya apalagi kadang-kadang memang benar juga menghindari, bukan menghindarinya itu bukan menghindari karena memang nggak mau datang itu karena takut atau Ya. bagaimana, tapi karena memang nggak mau berlanjut dulu permasalahan. Jadi mendinginkan suasana dari mendinginkan seolah-olah ya, benar suasana. ya. Nah, terus lagi yang kedua, fokus untuk menyelesaikan masalah. Fokus untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa nih? Jangan melebar-lebar. Jadi masalahnya A misalnya jadinya B, C, D, E, F, G. Panjangan iya, akhirnya. makin lebar Makin masalahnya, lebar. makin luas. Nah, kemudian di antara solusi kita juga untuk memecahkan ataupun membuat konflik itu menjadi reda, yaitu kita niat saling maaf-maafan. Iya, Masya Allah. Niat saling Iya. maafan sebagaimana para sahabatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi konflik di antara mereka, tapi mereka saling bermaaf-maafan. Mencontoh daripada akhlakul karimah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan tadi buat Mas Cardut _gemoy ini ya menghindari dari konflik tadi itu bukan berarti tidak mau menyelesaikan masalah, tapi cari waktu bagaimana caranya bisa selesai masalahnya. Jadi bisa kumpul lagi kan lebih enak begini kita ngobrol-ngobrol nggak punya musuh ya. Ini Masya Allah luar biasa nih.